Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang mengkuadratkan bilangan, menentukan bilangan kuadrat sempurna, menentukan akar kuadrat, dan menyederhanakan bentuk akar. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu mengkuadratkan bilangan. Kita mengenal bilangan kuadrat, contohnya 4 kuadrat, itu artinya 4 kali 4, kita hitung sama dengan 16. Kemudian contoh yang kedua, 7 kuadrat, itu artinya adalah 7 kali 7, hasilnya adalah 49. Contoh yang ketiga, 11 kuadrat, itu adalah 11 kali 11, hasilnya adalah 121. Berikutnya adalah 1,3 kuadrat, sama dengan 1,3 kali 1,3 sama dengan 1,69. Dan berikutnya adalah 0,5 kuadrat sama dengan 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Jadi, jika diberikan suatu bilangan A, maka nilai pangkat 2 dari A dapat ditentukan dengan A kuadrat sama dengan A kali A. Bagian kedua, bilangan kuadrat sempurna. Kuadrat bilangan asli, kita dapatkan nilai 1 kuadrat sama dengan 1. 5 kuadrat sama dengan 25. 16 kuadrat sama dengan 256. 20 kuadrat sama dengan 400. Hasil dari pengkuadratan bilangan asli disebut bilangan kuadrat sempurna. Kita hitung mulai dari 1, 4, 9, 16, 25, 49, dan seterusnya. Di mana angka 1 ini kita peroleh dari 1 kuadrat, angka 4 adalah 2 kuadrat, angka 9 adalah 3 kuadrat, angka 16 adalah 4 kuadrat, angka 25 adalah 5 kuadrat, dan angka 49 adalah 7 kuadrat, dan seterusnya. Menentukan akar kuadrat. Cara yang pertama adalah dengan menghitung. Contoh 1, tentukan akar dari 225. Maka kita akan membagi atau memilah digit dari 225 ini, kita ambil 2 digit terakhir. Kemudian kita perhatikan digit sisa di depannya, yaitu 2. Nah, kita akan mencari angka yang jika dikalikan hasilnya tidak melebihi angka di sini. Artinya, angka yang jika dikalikan tidak melebihi 2, dan angka yang dikalikan tersebut adalah angka kembar atau angka yang sama. Jadi, untuk nilai 2 ini, kemungkinannya adalah 1 kali 1, tidak ada yang lain. Maka kita tentukan 1 kali 1, kita tulis di sebelah kiri, kemudian hasilnya adalah 1. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita kurangkan nilai 2 dikurangi 1. Kemudian kita turunkan 25, sehingga hasilnya adalah 125 atau 125. Berikutnya, kita punya angka 1 kali 1 tadi, kita jumlahkan, sehingga hasilnya 2. Ya, jadi 1 kali 1 ini kita jumlahkan, 1 ditambah 1, hasilnya 2. Nah, selanjutnya 2 ini kita tulis di bawah. Kemudian kita akan mencari 20 berapa, karena ini bersifat sebagai puluhan ya. 20 berapa kali berapa, hasilnya tidak lebih dari 125. Boleh pas 125. Nah, angka berapa kali berapanya ini juga harus angka yang sama, karena kita menghitung akar kuadrat. Nah, jadi 20 berapa kali berapa, hasilnya 125. Misalnya 21 berarti kali 1. Ya, berarti hasilnya 21. Jauh sekali dengan 125. 22 kali 2, hasilnya 44. Jauh juga. 23 kali 3, 69, masih jauh. 24 kali 4, 96, masih jauh. 25 kali 5, ya ini 25 kali 5, hasilnya adalah 125. Kemudian kita kurangkan 0. Karena habis, maka
hasil dari akar 225 adalah 15. Jadi akar 225 sama dengan 15. Menentukan akar kuadrat dengan cara menghitung, kita masuk ke contoh 2. Misalnya akar dari 17.424 sama dengan berapa? Nah, kita akan pilih dua digit dari belakang, kemudian kita punya sisa satu angka. Nah, kita perhatikan angka 1. Tadi kita katakan bahwa berapa kali berapa hasilnya 1, maka satu-satunya jawaban adalah 1 kali 1. Dan kita hitung 1 kali 1 adalah 1. Kemudian kita ambil sisanya, yaitu 74. Nah, sebelum kita menentukan nilai berapa yang dikalikan supaya hasilnya 74, kita buat dulu 1 kali 1 ini tadi, kita jumlahkan digitnya, hasilnya 2. Kemudian 2 kita tarik sebagai puluhan di sini. 2 berapa kali berapa supaya hasilnya mendekati 74, tidak boleh lebih ya. Berarti kalau 21 kali 1 tadi hasilnya 21, 22 kali 2 hasilnya 44, berarti 23 kali 3 hasilnya 69. Nah, sedangkan 24 kali 4 itu hasilnya 96, melebihi 74, jadi kita tidak pakai itu. Kita pilih 23 kali 3. Hasilnya 69, kemudian kita kurangkan lagi. Kita turunkan juga nanti kalau 74 dikurangi 69 kan 5. Ini masih punya simpanan 24, maka kita turunkan 524. Nah, kembali kita akan mengolah 23 ditambah 3. Hasilnya adalah 26 ya. 23 tambah 3 hasilnya 26. Ini 26 kita buat sebagai ratusan dan puluhan. 260 berapa kali berapa. Nah, berapa kali berapanya harus sama, yang hasilnya 524 atau kurang dari 524. Maka kita coba, kalau kita hitung 261 kali 1 itu hasilnya 261, kurang ya. Kemudian kalau 262 kali 2 maka hasilnya 524, itu hasil dari 262 kali 2. Nah, kita hitung hasilnya, kita kurangkan 0. Sehingga kita punya 3 digit ini adalah 1, 3, 2. Kita bacanya dari atas ya, 1, 3, 2. Maka akar dari 17.424 adalah 132. Kita lanjutkan menentukan akar kuadrat, yaitu dengan menyederhanakan. Ya, di sini kita lihat contoh 1, akar 225. Bagaimana kita menyederhanakan 225? Buat 225 sebagai perkalian bilangan prima. Kita ambil dulu 3 yang mudah. 225 dibagi 3 bisa dikalikan 75, maka 3 kali 75 ya, hasilnya 225. Kemudian kita pecah lagi, 75 ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 25, sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 kali 25 atau 3 kuadrat kali 5 kuadrat. Jadi di sini kita dapat sederhanakan, 3 kali 5 dikuadratkan, hasilnya adalah 15 kuadrat. Maka 15 kuadrat akarnya adalah 15. Jadi akar 225 adalah 15 dengan cara menyederhanakan menjadi perkalian prima, pemfaktoran prima. Oke, kemudian yang kedua contohnya adalah akar dari 1024. Kita hitung 1024 ini sebagai perkalian dari 2 kali 512. 2 ini bilangan prima ya, boleh jadinya. Kemudian 512 kita bagi 2 lagi masih bisa, jadinya 256. Sehingga kita punya 2 kali 2 kali 256. Kita tahu 256 adalah 16 kuadrat, maka kita tulis 2 kali 2 kali 16. 2 kuadrat kali 16 kuadrat sama dengan 2 kali 16 dikuadratkan, sama dengan akar dari 32 dikuadratkan sama dengan 32. Jadi akar 1024 adalah 32. Selanjutnya adalah dengan cara perkiraan, walaupun di sini mestinya hasilnya tidak mendekati sempurna ya. Jadi ada perkiraan,
Kita coba contoh 1, akar 12. Bilangan 12 ini terletak antara bilangan kuadrat sempurna 9 dan 16. Ya. Yang mengapit 12. Ini adalah angka 9 dan 16 kuadrat sempurnanya. Maka kita tuliskan 12 ke kiri itu akar 9, kemudian ke kanannya akar 16. Akar 9 ini adalah 3, kemudian akar 16 adalah 4. Maka akar 12 ini nanti pasti 3 lebih. Ya, 3 lebih, maka kita tuliskan 3 dulu. Kemudian kita akan menulis bilangan kuadrat sempurnanya tanpa akar ya, 9, 12, dan 16 sebagai alat hitung untuk memperkirakan. Kita kurangkan 12 kurangi 9 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah pembilang dari pecahan sisa. Setelah angka 3 tadi kita temukan yang bulat kan, kemudian kita pendekatannya pecahan mestinya untuk mendekati 4. Nah, jadi 3 sebagai pembilang. Selanjutnya kita akan mencari penyebutnya. Kita kurangkan 16 kurangi 9. Hasilnya adalah 7. Maka di sini 7 sebagai penyebut. Jadi 3 per 7 adalah pendekatan dari akar 12. Atau kita tuliskan ya, bukan sama dengan tapi pendekatan, mendekati 3,428. Nah, dapat kita tulis bahwa akar dari 12 adalah 3 per 7 atau angkanya mendekati 3,43. Jadi kita tuliskan akar 12 mendekati 3,43. Ya, selanjutnya contoh yang kedua. Akar 115. Bilangan 115 terletak antara dua bilangan kuadrat sempurna yaitu 100 dan 121. Maka kita tulis dulu akar 115, di kiri ada akar 100 dan di kanan ada akar 121. Maka akar 100 kita dapatkan 10, sedangkan akar 121 adalah 11. Nah, akar 115 itu 10. Ya, 10, berapa nanti kita akan cari. Kemudian kita tuliskan 100 secara utuh, 115, 121. Kita kurangkan. 115 dikurangi 100 sama dengan 15. Ini kita gunakan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya kita cari adalah 121 dikurangi 100. Hasilnya adalah 21, sehingga ini adalah 10, 15 per 21. Nah, hasilnya mendekati 10,7142. Ya, 7142. Nah, jadi kita tuliskan untuk pendekatannya 2 digit di belakang koma yaitu 10,71. Jadi akar 115 adalah mendekati 10,71. Nah, berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Contoh 1, akar 8. Dalam menyederhanakan bentuk akar, kita buat perkalian angka 8 ini menjadi perkalian di mana salah satu angkanya adalah bilangan kuadrat sempurna. Ya. Jadi, kita punya bilangan kuadrat sempurna yang bisa membagi 8 itu adalah paling besar 4. Nah, 4 kali 2. Sehingga kita punya akar 4 kali akar 2. Kita pecah ya. Akar 4 kita tahu hasilnya adalah 2. Maka 2 kali akar 2 kita tuliskan 2 akar 2. Jadi akar 8 adalah 2 akar 2. Akar 48 sama dengan berapa? Kita punya 48 akarnya. Kita cari buat perkalian yang hasilnya 48, tetapi dia harus memuat bilangan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna yang paling maksimal yang menghasilkan angka 48 adalah 16 ya. Karena 16 kali 3 adalah 48. Jadi kita pisahkan akar 16 kali akar 3, hasilnya adalah 4 kali akar 3. Jadi kita tulis 4 akar 3. Jadi akar 48 adalah 4 akar 3. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.